ini sangat berpotensi mengancam nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dugaan penghinaan terhadap Pancasila yang dilakukan pedangdut Zaskia Gotik terus ditelusuri Polda. Berwaspada ancaman terhadap keutuhan NKRI dan Pancasila. Presiden meminta setiap elemen bangsa harus meningkatkan status penanganan kasus dugaan penghinaan Pancasila yang dituduhkan kepada Rizik Syihab. Pemerintah Australia melalui Menteri Pertahanan sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi agar tidak terjerumus dalam adiksi terhadap dunia digital pada sisi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Halo guys, kembali lagi di Poddak Podcast Dadakan. Nah, gimana nih kabar teman-teman yang lagi nonton video podcast pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Nah, kembali lagi bersama saya Andi Kurniawan selaku host pada podcast kali ini yang akan membahas suatu topik yang sangat menarik untuk teman-teman tonton. Selain itu, topik kali ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari teman-teman semuanya. Namun pada podcast kali ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh rekan-rekan saya yang tampaknya sangat semangat sekali di podcast pada hari ini. Halo guys. Nah, sebelum itu boleh kenalan dulu nggak sih? Mulai dari yang sini dulu. Halo semua, aku Amelisha Mesyuri, biasanya dipanggil Amel. Aku sendiri dari Palembang. Oh, dari Palembang berarti Amel sering Wardambri. Enggak, aku pakai kaleng. Oh, anak kaleng. Nah, yang sebelahnya. Hai semua, aku Anissa Azara Ali. Biasa dipanggil Kia. Aku asalnya dari Palembang. Oh, Palembang juga. Berarti Bapak juga ya? Iya, Ini Kalen atau Damri? kaleng. Oh, sama. Berarti pasti udah kenal dong ya? Udah. Yang sebelahnya? Halo semua, perkenalkan saya Nazwa Ramadhani, bisa dipanggil Nazwa. Asal saya dari Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jauh juga, jauh. Tapi masih bagian dari Sumatera. Sumsel. Iya. Yang di Ro Sumsel ada nggak nih? Ada dong. Boleh. Oke semuanya, kenalin nama aku Sela Soka Reza. Kalian bisa panggil aku Sela, Soka atau Reza, bebas mana enaknya. Aku dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempatnya ini di Kabupaten Belitung. Lebih jauh lagi ya. Tapi masih Sumatera nih ya. Iya, masih Sumatera. Belah dari Sumatera Selatan kan? Kalau hostnya sendiri? Iya. Kamu juga perlu. Iya. Biar kita saling kenal. Iya, Oke, tebak-tebakan dulu nih. Apa tuh? Cluenya itu rendang. Udah Padang. Ya betul. Halo guys, kalau aku ini berasal dari Sumatera Barat. Berarti semua Sumatera. Nah guys, kan kenalan udah nih. Gimana kalau kita langsung aja sih ke pembahasan pada podcast kali ini? Oke, boleh. Teman-teman penasaran nggak? Penasaran? Penasaran banget. Ayo, let's go. Nah, jadi pada podcast kali ini saya mengangkat tema yaitu Pancasila di era mahasiswa, ideologi atau ilusi. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi negara kita yaitu Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peran krusial dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Namun yang sama-sama kita ketahui bahwa banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, saya mengundang rekan-rekan saya pada kali ini untuk membahas bagaimana sih pandangan rekan-rekan saya ini sebagai mahasiswa terhadap hal tersebut. Nah, kalian udah pada siap belum nih? Siap. Temanya aja kayak seru banget ya. Iya, membahas Pancasila. Pastinya dong. Nah, teman-teman,
pasti teman-teman sering mendengar atau ada orang di sekitar teman-teman itu yang masih menganggap atau beranggapan bahwa Pancasila itu hanya ilusi. Bagaimana sih menurut teman-teman tentang hal tersebut? Nah, anggapan mengapa Pancasila ini disebut ilusi di kalangan masyarakat ini yaitu adanya ketimpangan antara nilai-nilai Pancasila dengan realita di lapangan. Nah, hal ini tuh didasari oleh beberapa alasan. Nah, yang pertama itu menurut aku adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini dalam hal ini bisa kita lihat bahwa banyak pemerintah atau pejabat-pejabat lainnya ini bertindak semaunya, egoisme, tanpa memikirkan rakyatnya sendiri. Jadi mereka membuat kebijakan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat. Nah, ini menyimpang dari nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu menurut aku alasan yang kedua itu adanya pemahaman yang dangkal terhadap Pancasila. Nah, mereka ini beranggapan seperti kalangan kita ada yang mahasiswa, masyarakat, terus kalangan pejabat atau pemerintahan yang lainnya ini beranggapan bahwa Pancasila ini hanyalah slogan atau semboyan tanpa mereka sadari bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara kita, pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Jadi itu sih menurut aku alasannya. Setuju yang sudah disampaikan sama si Sela tadi, bahwasannya Pancasila ini dalam praktiknya masih banyak terdapat penyimpangan di dalamnya, tetapi Pancasila ini tetaplah menjadi landasan moral dan etika yang dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia. Dan menurutku juga itu kembali lagi kepada masing-masing individu dan aktor politik. Apakah mereka ini menerapkan Pancasila ini sebagai pedoman bagi kehidupannya, sehingga mereka tidak akan terjadi penyimpangan seperti itu kan. Ketika mereka tidak menerapkan Pancasila ini dalam kehidupan nampaknya agak nervous ya. Oke, santai-santai. Nggak apa-apa, kita santai Ya, kita aja. relax dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Iya. Mereka tuh sering menyepelekan. Lebih ke perilaku dirinya itu sendiri. Betul. Sehingga itulah tugas kita sebagai mahasiswa atau masyarakat, menjadikan Pancasila itu lebih nyata dan bukan hanya semboyan atau retorika yang sudah disampaikan sama Sela tadi. Tapi ngomong-ngomong soal nyata nih, bagaimana sih teman-teman ini membuktikan bahwa Pancasila itu ideologi yang nyata? Kalau menurut aku nih ya, kita sebagai mahasiswa bisa membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang nyata dengan cara kita menanamkan nilai-nilai Pancasila tadi sebagai pedoman dalam tindakan kita sehari-hari. Tapi bukan hanya di kampus, melainkan kita menerapkannya di lingkungan sosial juga. Contohnya bermusyawarah ataupun menegakkan keadilan. Nah, dengan ini kita mahasiswa ini bisa menjadi teladan bagaimana sih Pancasila itu diterapkan sebagai di lingkungan di kehidupan nyata. Aduh, nervous juga. Ada pada nervous. Semangat. Oh, Santai ya. Pertama kali nih podcast kayaknya ya. Betul. Oke, lanjut. Ya, betul yang setuju dengan yang disampaikan dengan Amel, bahwasannya kan mahasiswa itu kan merupakan agen perubahan bagi bangsa kita itu kan, menjadikan bangsa kita ini lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Dan dimana mahasiswa ini kan sudah terdidik dari dalam perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi itu sudah menjadi level tertinggi dalam bidang akademis seperti itu kan, sehingga mahasiswa ini harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus tersebut. Karena ketika mahasiswa itu sudah menyelesaikan pendidikan dalam perguruan tinggi, mereka akan langsung terjun ke dalam masyarakat seperti itu kan, yang dimana ketika mahasiswa itu tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, bagaimana mereka bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat? Tuh. Nah, kan tadi udah disinggung nih mengenai pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kita kan ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Kalian ada Itu ya? kan mata kuliah wajib bagi kita ya kan? Menurut kalian nih, kalian sebagai yang menerima ilmu tersebut, apakah efektif dalam menanamkan nilai Pancasila atau itu hanya sebagai formalitas saja sih? Kalau menurut aku sih
efektif atau tidaknya di pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu tergantung pada cara penyampaian dan kesadaran mahasiswa itu sendiri. Yang seharusnya mahasiswa dapat melihat Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar materi ujian. Itu sih kalau menurut aku. Menurut aku sih pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi itu efektif ya dalam kehidupan, dalam menanamkan nilai-nilai pedoman Pancasila kepada mahasiswa. Karena mengapa? Karena semakin kita mempelajari lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila tersebut, kita bisa membuat atau membentuk diri kita lebih baik ya? Lebih baik juga, bisa dari cara pandang kita, cara bertindak kita kayak gitu. Seperti itu. Jadi efektif atau tidaknya itu tergantung kepada mahasiswa itu sendiri. Bisa menerima nilai-nilai itu dengan baik atau tidak, bisa menerima. Apalagi di era globalisasi sekarang ini kan banyak perubahan yang berkembang gitu kan. Apalagi sudah masuknya teknologi yang canggih sekarang ya. Betul. Apalagi sudah ada, di zaman dulu kan belum ada HP gitu kan. Sekarang udah punya HP kayak gitu kan. Jadi kita tuh jadi sulit untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini karena sudah masuknya apa? Teknologi yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila ini. Maka dari itu tugas kita sebagai mahasiswa itu harus bisa Pancasila ini nih relevan seperti itu, biar tidak Pancasila ini nih identitas Pancasila ini tidak hilang sebagai landasan bangsa. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi tadi nih, kan seperti yang dikatakan Naswa nih teman-teman, bahwa teknologi itu akan mempengaruhi identitas dari Pancasila itu sendiri. Kalian nih sebagai generasi muda penerus bangsa, bagaimana sih cara membentengi diri dari pengaruh teknologi terhadap keyakinan kalian kepada ideologi kita yaitu Pancasila? Kalau menurut aku sih kita bisa menanamkan lebih nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari tadi ya. Balik ke topik utama tadi. Jadi kan Pancasila itu sebagai pedoman. Betul sekali. Ya, juga dengan adanya kemajuan teknologi ini justru bisa diambil dari sisi positifnya. Iya. Itu jadi lebih baik. Yang tadinya kita mengingatkan antar masyarakat itu ya, yang hampir melupakan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita kayak bikin konten. Ya, ada mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi yang ini contohnya loh, kita mau buat apa? Kalian setuju nggak bahwa ini sangat bermanfaat bagi yang menonton? Karena dengan mereka nonton itu, mereka bisa lebih berpikir lebih luas tentang nilai-nilai Pancasila ini Sebagai media pembelajaran ya tentunya. Wow. Kasih aplaus dulu dong. Walaupun kita agak nervous ya. Ya sorry ya guys, soalnya bintang tamu saya ini baru pertama kali. Apa besok pasti sukses besar. Amin. Nah, gimana nih guys? Sudah paham belum mengenai topik kali ini? Mudah-mudahan ya paham ya. Semoga kami menyampaikannya tidak belibet ya. Dimaafkan jika kita ngomongnya belibet Karena ini baru pertama kali. Oke guys, terima kasih telah hadir. Sama-sama. Besok-besok undang lagi ya. Oh, pasti. Iya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyumbangkan idenya yang sangat kritis gila ya mahasiswa sekarang. Nah, Semoga yang kami kasih ini bisa bermanfaat ya untuk yang nonton gitu ya. Nah guys, cukup sekian pada podcast kali ini. Beberapa yang kami harapkan agar teman-teman yang nonton ini bahwa kita ini terutama generasi muda itu dapat menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah hilang. Sehingga dengan ditanamkannya kembali nilai Pancasila itu diharapkan kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang kemaju untuk tahun kedepannya. Nah, cukup sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa Subscribe, like, komen. Nggak terasa cepet banget. Iya, cepet banget. tapi sebelum itu tunggu dulu teman-teman. Aku ada slogan. Apa tuh? Penasaran? Penasaran. Kalau aku bilang
Poddah kalian jawab podcast dadakan. Oke. Teman-teman yang di rumah juga ikutan ya. Oke. Poddah Podcast dadakan. dadakan. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evelyn Krisniani Rumaikewi dari Administrasi Publik kelas C. Di sini saya akan mewawancarai kedua teman saya mengenai mata kuliah Pancasila. Mungkin sebelumnya kami akan perkenalan dulu dengan kakak yang di samping saya. Perkenalkan, nama saya Karpus Bagubau. Saya Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian. Terima kasih. Mungkin kakak cewek. Perkenalkan, nama saya Pince Miagoni, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari angkatan 2022. Oke, terima kasih. Halo kakak Karpus, halo kakak Vince. Oke, jadi di sini tidak banyak yang akan saya pertanyakan, hanya satu saja, yaitu bagaimana menurut kakak kalian berdua, apakah dengan adanya mata kuliah Pancasila dapat menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa? Nah, siapa dulu yang mau menjawabnya? Oke, silakan kakak. Ya, jadi kalau menurut saya itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena di dunia kampus kita perlu belajar dasar-dasar daripada Pancasila. Karena dengan Pancasila kita bisa mengetahui dan mengenal berbeda-beda budaya, bahasa, suku, dan agama. Dari situ kita bisa belajar daripada dasar-dasar Pancasila itu. Dengan itu kita bisa bersatu, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih kakak Vince. Ada yang mau dimakan dari kakak Karpus? Mungkin penambahan dari saya terkait dengan Pancasila ini, ya kita sebagai di kalangan mahasiswa itu bagaimana cara kita jika pelajari Pancasila itu sehingga kita ada namanya toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Itu yang harus ditanamkan oleh kalangan mahasiswa sehingga kita keluar di kalangan masyarakat itu yang luas, kita bisa menanamkan hal-hal baik. Mungkin seperti demikian. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.